Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan kepada yang terhormat teman-teman semua. Perkenalkan, saya Alia Adwa Mas Al-Rashid dengan NPM 202121500191 dari kelas R3C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Literasi, Multiliterasi, dan Pembelajarannya. Di sini saya akan membahas dua pembahasan, yaitu konsep dasar literasi dan konsep dasar multiliterasi serta pembelajarannya. 1. Konsep dasar literasi. Secara tradisional, konsep dasar literasi ini dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu, definisi literasi ini telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting lainnya. Jika diselisih secara komprehensif, perubahan konsepsi literasi ini telah terjadi minimalnya dalam 5 generasi. 5. Perubahan konsepsi literasi. Dalam generasi pertama, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan sebelumnya, seperti budaya dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Literasi berfungsi untuk menghubungkan individu dan masyarakat, serta merupakan alat penting bagi setiap individu untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Lalu untuk generasi kedua, konsepsi literasi ini dicirikan dengan sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa literasi berkaitan erat dengan situasi dan praktik sosial. Pandangan ini mendefinisikan literasi sebagai praktik sosial dan budaya ditimbang dipandang sebagai prestasi kognitif yang bebas konteks. Lalu untuk generasi ketiga, literasi dipandang sebagai sebuah keyakinan budaya dan habitualnya. Pandangan ini lahir berdasarkan sudut pandang para ahli yang menafsirkan dan menghubungkan literasi dengan konteks dunia. Perubahan ini memainkan peran penting dalam proses pengembangan kemampuan literasi siswa dan pendekatannya yang digunakan siswa untuk mempelajari berbagai bidang akademik. Literasi dalam konteks ini telah diperluas ke dalam beberapa jenis elemen literasi seperti visual, auditori, dan spasial daripada kata-kata yang tertulis. Lalu yang keempat, literasi telah dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral. Hal ini dikarenakan bisa saja posisi penulis dan mungkin saja berbeda dengan posisi sang pembaca. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi kritis. Literasi kritis ini merupakan sebuah kemampuan untuk mengkritik teks berdasarkan sudut pandang yang berbeda untuk menentang status quo dan untuk mempertanyakan otoritas yang telah banyak diakui. Literasi kritis ini dianggap sebagai kemampuan yang sama penting dengan kemampuan untuk memecahkan kode teks. Sejalan dengan perkembangan ini, guru di sekolah pun harus berpikir bahwa literasi merupakan sebuah konsep yang berkembang dan akan berkonsekuensi pada penggunaan berbagai media digital di kelas, sekolah, dan masyarakat. Memperlakukan literasi sebagai konsep yang berkembang juga memungkinkan guru untuk melihat keanekaragaman budaya dan bahasa sebagai sumber daya yang berharga bagi siswa untuk terlibat dengan media digital yang baru, bukan sebagai konsumen, namun sebagai produsen yang kritis dan kreatif. 5. Dalam generasi kelima ini dikenal pula dengan istilah multiliterasi. Pembelajaran literasi ditunjukkan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam literasi kritis, literasi visual, literasi media,
literasi teknologi, literasi lintas kurikulum, serta literasi dalam bahasa lain. Konsep multiliterasi sebagaimana di atas sejalan dengan konsep Eisner yang menyatakan bahwa multiliterasi merupakan kemampuan membaca, menulis puisi, membagi, melukis, menari, menulis novel, ataupun kemampuan berkontak dengan berbagai media yang memerlukan literasi. Dengan demikian, Eisner berpendapat bahwa literasi dapat dipandang sebagai cara untuk menemukan dan membuat makna dari berbagai bentuk representasi yang ada di sekitar kita. Selain kemampuan untuk membuat makna, literasi juga dapat dikatakan sebagai kemampuan memproduksi berbagai ide dalam beragam bentuk media representasi, baik dengan menggunakan kode bahasa tradisional maupun kode-kode berteknologi tinggi. Sebagai sebuah simpulan atas pandangan Eisner ini, literasi dipandang telah melampaui generasi literasi kata, literasi visual, dan literasi kritis, serta telah memasuki ranah literasi teknologi yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai multiliterasi. Segala media yang dapat didekatkan dengan literasi dianggap menyimpan makna, sehingga pengetahuan akan semakin berkembang jika makna-makna dari berbagai simbol representatif tersebut dapat digali dan ditemukan dapat digali dan ditemukan. Bahasa dan literasi ini memiliki keterikatan yang sangat erat. Lalu, perkembangan bahasa dan literasi. Perkembangan bahasa dan literasi. Perkembangan bahasa dan literasi harus dipertimbangkan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua entitas yang terpisah. Meskipun bahasa dan literasi memang memiliki perbedaan, oleh sebab itu, perkembangan orasi diperlukan sama penting dengan literasi. Lebih lanjut, perbedaan literasi dan bahasa dikemukakan oleh Dudley Davis yang menyatakan bahwa bahasa dan literasi satu sama lain memang saling berhubungan, tapi bukan dua hal yang sama. Guru bahasa memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengajarkan kemampuan literasi, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Perbedaan lebih lanjut bahwa literasi menyangkut aspek yang lebih luas dari sekedar membaca, menulis, dan berkomunikasi sebagai keterampilan yang perlu dikembangkan pada setiap bidang ilmu. Dengan demikian, siswa mampu memiliki literasi dalam berbagai bidang ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup bagian ini, perlu kiranya diuraikan pandangan Bilkop dan Mary Kalensis tentang ihwal kemunculan istilah multiliterasi sebagai bagian akhir perkembangan konsep literasi. Dalam pandangan Bilkop dan Mary Kalensis ini, konsep literasi yang dahulu terbatas pada kemampuan membaca dan menulis siswa di sekolah harus mengalami transformasi menjadi konsep multiliterasi. Mereka memberikan 3 alasan utama untuk perubahan ini. Untuk alasan pertama, literasi dianggap sebagai desain transformasi yang penting untuk mengungkapkan dan menciptakan makna. Dalam konsep multiliterasi, baik elemen dinamis maupun agensi harus dimasukkan ke dalam sebuah konsep literasi tradisional. Lalu alasan kedua adalah sifat multimodal literasi di lingkungan komunikasi saat ini yang melibatkan berbagai bentuk seperti teks visual, suara, spasial, dan gestur. Hal ini mendorong perluasan pembelajaran literasi menjadi interdisipliner, menghapus batas antara literasi dan bentuk ekspresi lainnya. Alasan ketiga adalah variasi dalam rangkaian desain metabahasa dan makna yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kontekstual seperti jenis kelamin, usia, wilayah, etnis, kelas sosial, dan lain-lain. 2. Konsep dasar multiliterasi dan pembelajarannya. Konsep multiliterasi dikemukakan oleh ahli lain yakni Emsky dan Ugly pada tahun 2005. Mereka memandang guna memberikan pengertian tentang multiliterasi, literasi pada awalnya harus dipandang sebagai kemampuan untuk menggunakan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara seefisien mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Selanjutnya, definisi ini diperluas dengan kemampuan mengkritisi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dalam berbagai ragam disiplin ilmu. Berdasarkan perkembangan konsepsi literasi ini, multiliterasi didefinisikan sebagai
Keterampilan yang menempatkan kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara seefisien mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir, meliputi kemampuan mengkritisi, menganalisa, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dan berbagai ragam ilmu, serta kemampuan dalam mengkomunikasikan informasi tersebut. Literasi awalnya diartikan sebagai kemampuan memahami bahasa atau keterampilan sastra yang mencakup dua bidang utama, yaitu membaca dan belajar. Selain itu, literasi berkembang menjadi literasi percakapan yang melibatkan pemahaman makna dalam berbagai bidang dan bidang keilmuan. Istilah literasi juga digunakan dalam berbagai bidang keilmuan seperti literasi bahasa, literasi matematika, dan literasi sains. Meskipun literasi berkembang berdasarkan bidang keilmuan tertentu, namun konsep asli literasi sebagai bagian penting dari linguistik masih didasarkan pada definisi yang berbeda-beda. Faktanya, bahasa masih dianggap sebagai sarana utama untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dapat dijadikan bahan ajar pada bidang ilmu lainnya. Istilah yang digunakan untuk menghubungkan literasi sebagai alat komunikasi dengan dominan pengetahuan yang digambarkannya adalah literasi di kalangan guru. Pembelajaran multiliterasi dalam dunia pendidikan, membaca merupakan salah satu metode pembelajaran yang membedakan cara berpikir dan gaya belajar siswa. Hal ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dan menciptakan kekayaan teknologi abad ke-21. Konsep banyak buku didasarkan pada penggunaan berbagai media, teknologi, dan penelitian serta pengembangan kreativitas siswa. Dalam pembelajaran multisastra, terdapat 4 komponen utama, yaitu situasi bermakna, pembelajaran komprehensif, proses kritis, dan perubahan bermakna yang saling menguatkan. Banyak buku juga dikaitkan dengan multikonteks, multimedia, dan multikultural. Hal ini mengacu pada penggunaan literasi dalam berbagai bentuk media dan budaya. Media dapat mempunyai banyak bentuk dan mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengembangan konsep multiliterasi ini dalam dunia pendidikan merupakan pendekatan yang tidak terlepas dari beberapa konsep penting seperti pedagogik berbasis seni, multiple ways of knowing, dan multiple intelligence. Konsep ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan efektivitas lingkungan belajar bagi siswa. Multiliterasi juga diyakini mampu mengembangkan kreativitas tingkat tinggi sebagai salah satu keterampilan yang paling penting bagi siswa. Selain itu, pendidikan multiliterasi ini membantu siswa memahami perkembangan sosial budaya dan pentingnya teknologi komunikasi. Pembelajaran multiliterasi. Pembelajaran multiliterasi ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang dikembangkan atas dasar keberagaman kemampuan siswa, baik dari sisi kecerdasan, gaya belajar, maupun modal belajarnya. Ditinjau dari sisi multiligensi, pembelajaran multiliterasi ini merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan beragam kecerdasan yang dimiliki siswa dalam mempelajari konsep sains. Misalnya, guru dapat menggunakan kecerdasan spasial dan musikal pada siswa, sehingga siswa memiliki kecerdasan tersebut dengan mudah memahami konsep sains yang dipelajarinya. Pembelajaran multiliterasi menghitung berbagai gaya belajar siswa, sehingga siswa dapat menggunakan beragam gaya belajar yang dimiliki. Siswa dapat menggunakan gaya belajar visual, spasial, kinestetik, auditor, dan lainnya sebagai dengan preferensi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk belajar dengan optimal sesuai dengan kekuatan gaya belajar mereka. Selain itu, pembelajaran multiliterasi ini berfokus pada pengembangan berbagai kompetensi siswa. Ini termasuk kompetensi keilmuan, berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kreatif. Pendekatan multiliterasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan gerakan literasi di sekolah dengan melakukan literasi di rumah dan dalam lingkungan informal ini berarti bahwa multiliterasi
mempertimbangkan keragaman perspektif budaya siswa dan gaya belajar siswa agar dapat berkembang dan berkaya di abad ke-21. Konsep multiliterasi ini sebagai konsep penting pendidikan abad ke-21 dipertegas oleh Morocco et al. Yang menyatakan bahwa kompetensi terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kompetensi abad ke-21. Kompetensi belajar yang berkehidupan dalam abad ke-21 ini ditandai dengan 4 hal penting, yakni kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi, dan serta kompetensi berpikir kritis. Dalam pandangan mereka, kompetensi-kompetensi ini dilandasi dan difasilitasi oleh keterampilan multiliterasi. Pada akhirnya, pembelajaran multiliterasi ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki multikompetensi dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan di berbagai konteks dan budaya. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan berguna bagi lingkungan mereka. Konsep dalam pendidikan abad ke-21. Multiliterasi juga berfokus pada penggunaan berbagai media dan mempertimbangkan beragam budaya dan gaya belajar siswa. Ini merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Konsep tersebut ditandai dengan pertama, pengembangan literasi kritis. Pengembangan multiliterasi harus mengutamakan pengembangan literasi kritis. Siswa harus diajarkan cara membaca dan mengevaluasi teks secara kritis, mengidentifikasikan bias, dan memahami peran konteks dalam pemahaman. Lalu kedua, integrasi literasi ke dalam mata pembelajaran lain. Konsep multiliterasi memungkinkan integrasi literasi ke dalam berbagai mata pelajaran. Ini berarti literasi tidak hanya diajarkan dalam pembelajaran bahasa saja, tetapi juga dalam matematika, sains, seni, dan yang lainnya. Ketiga, ada kreativitas dan kritisitas. Pembelajaran multiliterasi harus mendorong siswa untuk menjadi produsen kreatif dalam berbagai media komunikasi. Mereka harus diajarkan cara menghasilkan konten yang kreatif dan kritis. Pengembangan keterampilan teknologi. Literasi teknologi harus ditekankan dalam pembelajaran multiliterasi. Siswa harus diajarkan cara menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, serta memahami implikasi etis dan keamanan dalam dunia digital. Lalu yang kelima, pengenalan kepada literasi lintas budaya. Pelajaran multiliterasi harus mencakup pemahaman tentang budaya-budaya yang berbeda. Ini akan membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam komunikasi. Keenam, pembelajaran kolaboratif. Siswa harus diajarkan cara berkolaborasi dalam proyek-proyek multiliterasi. Ini akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan juga komunikasi yang efektif. Lalu yang ketujuh, penggunaan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk mengaitkan pembelajaran multiliterasi dengan kehidupan sehari-hari. Siswa harus melihat relevansi literasi dalam konteks kehidupan mereka. Kesimpulan dari materi saya adalah konsep dasar literasi ini telah berkembang dari definisi tradisional yang hanya mencakup membaca dan menulis ke konsep yang lebih luas yang juga mencakup berbicara dan mendengarkan. Perubahan ini terjadi selama 5 generasi yang berbeda. Di sisi lain, konsep multiliterasi juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari literasi yang mengakui peran teknologi dan berbagai media dalam pembelajaran dan komunikasi. Konsep ini mempunyai arti besar dalam bidang pendidikan, mengedepankan literasi kritis dan mengintegrasikan literasi ke dalam mata pelajaran lain. Kreativitas dan berpikir kritis, kemampuan teknologi, penulisan bacaan antar budaya, pembelajaran kolaboratif, dan pemanfaatan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.